Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom. Halo guys, perkenalkan nama saya Nika Dedia Rahayu, NIM 202301010031. Saya mahasiswa program studi bimbingan non-konseling Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan mempraktekkan konseling individu untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktek BK Karir. Happy watching! Permisi Kak. Selamat datang, silakan masuk. Silakan duduk. Atas nama siapa? Saya Bung Arin dari kelas 11 kuliner 2. Oh, kamu kemarin. Perkenalkan, nama kakak Nika Dedia Rahayu, kakak dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, program studi bimbingan dan konseling. Tujuan kakak di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktek BK Karir. Nah, mungkin untuk beberapa waktu ke depan, kakak akan memberikan kamu beberapa pertanyaan. Siap ya? Sebelumnya, apa kabar Bung Arin? Saya baik Kak. Bung Arin asalnya dari mana? Saya dari Abian Semal Kak. Abian Semal, Badung. Nah, kalau Bung Arin ke sekolah itu biasanya diantar jemput atau membawa sepeda motor sendiri? Saya biasanya diantar jemput sama orang tua. Oh, diantar jemput. Kalau misalnya orang tua nggak bisa jemput, kamu gimana? Saya paling nebeng sama teman. Oh, ada berarti teman kamu Ya. yang dekat di sana. Bung Arin dapat mata pelajaran apa hari ini? Dapat bahasa Indonesia, tapi jam kosong karena gurunya berhalangan hadir. Oh, jam kosong. Ada tugas nggak atau PR? Ada PR, tapi dikumpulnya minggu depan. Oh, berarti kamu masih punya waktu untuk mengerjakan. Ya. Ngomong-ngomong, kamu berapa bersaudara, Bung Arin? Saya anak kedua dari 2 bersaudara Kak. Berarti kamu punya kakak. Punya Kakak apa, laki-laki atau perempuan? kakak perempuan, Udah kerja? masih kuliah. Oh, masih kuliah. Kamu beda berapa tahun sama kakakmu? Beda 5 tahun. Oh, beda 5 tahun. Kalau ibu bapak kerja apa? Orang tua saya kerja sebagai pegawai swasta. Keduanya. Ya, Bung Arin, terima kasih ya sudah meluangkan waktu datang ke ruang BK. Kamu tahu nggak apa tujuan kakak manggil kamu? sudah. Sudah tahu. Sudah. Nah, kamu pernah nggak ikut konseling kayak gini sebelumnya? Belum, ini pertama kali. Pertama kali. Kalau gitu, kakak akan menjelaskan apa itu konseling. Nah, jadi konseling itu adalah proses interaksi antara klien dan konselor yang dimana klien itu kamu dan konselor itu kakak sendiri. Nah, tujuannya yaitu untuk membantu kamu memahami diri dan lingkungan. Dalam hal ini, konselor atau saya hanya dapat memberikan solusi atas permasalahan kamu. Nah, untuk keputusan dan tanggung jawab itu ada di kamu. Baik Kak, saya mengerti. Dan penting juga kamu harus ketahui di dalam bimbingan dan konseling kita menerapkan asas-asas BK. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan yang dimana semua hal yang kita bicarakan di dalam sesi konseling ini akan dijaga kerahasiaannya. Nah, terkecuali kamu sudah memberikan izin untuk memberitahukan semua kepada orang lain. Baik Kak. Saya senang kamu terbuka. Di sini kamu bebas mau cerita apa saja. Saya akan mendengarkan tanpa menghakimi. Baik Kak, saya mengerti. Terima kasih untuk penjelasannya. Oh iya, untuk ke tahap berikutnya perlu kita sepakati waktu sesi konseling kita hari ini hanya 30 menit. Apa itu cukup? Cukup Kak. Sudah siap ke tahap berikutnya, Bang Arin? Sudah Kak, tapi sedikit deg-degan sih. Kita bicara santai aja ya, supaya kamu lebih yakin dan siap untuk kedepannya. Baik Kak. Oke, kalau sudah siap, sekarang kakak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kamu bisa menjawab itu secara jujur dan apa adanya. Gimana? Baik Kak. Setuju? Nah, kakak izin mencatat semua jawaban kamu atas pertanyaan kakak ya. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama itu, coba kamu ceritakan apa yang kamu pikirkan tentang karir masa depanmu. Jadi gini Kak,
Saya masih bingung jika sudah tamat di SMK saya mau lanjut kuliah atau langsung kerja. Tapi saran orang tua, saya disuruh langsung kerja padahal saya pengen kuliah. Saya mengerti kebingunganmu. Memang anak seusia kamu saat ini memiliki masalah yang sama untuk menentukan karir kedepannya. Di satu sisi kamu ingin kuliah, tapi di sisi lain kamu disarankan untuk bekerja oleh orang tuamu. Itu pasti cukup berat ya? Ya berat sih kak, Kamu tertekan nggak? lumayan tertekan sih karena saya juga ingin merubah perekonomian keluarga melalui kuliah, tapi saya disuruh atau disarankan untuk langsung kerja. Sejak kapan kamu merasa bingung seperti ini, Gung? Mungkin sejak naik kelas 11 kak, saya dan orang tua mulai mendiskusikan hal ini. Kalau boleh tahu, apa alasanmu memilih jurusan kuliner? Awalnya sih saran dari orang tua, tapi semakin saya mempelajari, saya juga merasa menyukai dan ingin mendalami hal tersebut. Jadi sekarang kamu merasa cocok di bidang ini, benar begitu? Benar kak, saya juga jadi sering masak di rumah. Kamu sering masak apa di rumah? Sering masak nasi goreng. Oke, apa makanan kesukaan kamu? Banyak sih kak, tapi salah satunya paling saya suka itu ayam crispy. Oh, bagus. Kamu sudah pernah ikut PKL sebelumnya? Sudah kak, Di mana? saya PKL di salah satu hotel yang ada di Sanur. Oke, nah di tempat PKL kamu itu, kamu direkomendasikan oleh sekolah atau dari kamu sendiri? Dari saya sendiri, dan juga saya merekomendasikan teman saya untuk PKL di hotel tersebut. Saya senang mendengarnya. Apa hal baru yang kamu pelajari selama PKL? Saya pernah mengikuti cooking class kak. Wow, cooking class. Coba ceritakan pengalamanmu selama mengikuti kegiatan tersebut. Jadi saat pertama kali mengikuti cooking class, saya sedikit grogi kak, karena kita disuruh memasak sesuai pesanan dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Oh, berarti kamu di sana langsung masak, langsung berinteraksi gitu ya sama Iya. tamu. Kalau itu biasanya tuh dilakukan di lapangan hotel ya? Iya, di lapangan hotel. Oke. Kalau begitu, kamu berarti sudah bisa memasak berbagai menu. Sudah. Apa kendalamu saat itu, Bung? Kendala saya cuma dibahas saja sih kak. Untungnya ada senior saya yang membimbing, dan juga di tempat PKL saya pernah ada masalah sehingga membuat saya down. Oke, berarti selama kamu mengikuti cooking class tersebut, kendala kamu itu ada di bahasa. Mungkin jadi miskomunikasi karena kamu tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, Iya. dan mereka tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tapi untung di sana ada senior kamu yang membantu kamu untuk berinteraksi dengan pelanggan kamu. Iya. Benar, Gung. Bahasa merupakan skill dasar yang perlu kamu kuasai jika kamu ingin terjun di bidang tersebut. Nah, dari pengalamanmu tadi yang juga mengharuskan kamu untuk bisa berinteraksi dengan pelanggan, itu juga menjadikan salah satu hal yang perlu kamu kuasai atau kamu punya untuk kamu bisa bekerja di hotel atau perusahaan di pariwisata. Nah, tadi kan kamu bilang ada kendala atau masalah saat kamu PKL. Kalau boleh tahu, apa masalah kamu sampai bikin kamu down? Saya pernah dituduh mencuri sama karyawan di sana. Oh, lalu bagaimana kamu menanggapinya? Saya benar-benar down saat itu, sehingga saya ingin memutuskan untuk pindah tempat PKL. Terus bagaimana kamu menyelesaikan masalah tersebut, Gung? Untungnya ada CCTV yang menjadi bukti sehingga saya dinyatakan tidak bersalah dan saya bisa melanjutkan PKL di sana. Oke.
Kakak percaya sama kamu, Gung, tapi lain kali kamu harus berhati-hati supaya tidak kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi di kemudian hari. Baik, terima kasih Kak. Oke, jadi sekarang apa yang kamu rasakan ketika memikirkan pilihan kerja atau kuliah? Saya masih ragu-ragu Kak, karena takutnya saya nanti salah pilih. Oke, berarti rasanya campur aduk ya. Ya, Mm-mm. Nah, sekarang kita coba telaah satu persatu ya. Mulai dari kuliah. Menurut kamu, apa yang membuat kamu tertarik untuk kuliah? alasan saya ingin kuliah untuk mendalami lebih dalam jurusan kuliner agar bisa menjadi chef atau mungkin membuka bisnis di kemudian hari. Oh, itu impian yang bagus sekali. Apa kamu sudah ada kampus yang kamu minati? Sudah Kak, saya sudah pernah mencari tahu tentang kampus tersebut. Oh, berarti kamu sudah pernah men-searching kampus mana yang kamu minati dan cocok untuk kamu, benar? Nah, Oke. Lalu, kalau langsung bekerja, apa keuntungannya menurut kamu? keuntungannya saya bisa membantu orang tua dan juga mencari pengalaman di sana. Apakah kamu sudah punya bayangan akan bekerja di mana kalau langsung kerja? Sudah sih Kak, saya berencana bekerja di salah satu restoran atau hotel yang ada di Legian Bandung. Oke, di sana itu banyak ya. Ada tempat-tempat yang bisa kamu cari lagi tentang lowongan kerja dan lain sebagainya. Bagus, jadi kamu sudah punya rencana awal. Kalau dari kemampuan kamu sekarang, apakah kamu sudah merasa siap untuk bekerja? Masih kurang sih Kak, saya ingin dapat latihan lagi dan wawasan, dan saya juga ingin mandiri secara finansial. Oke, kakak bangga sama kamu, Bung Arin. Kamu menunjukkan sikap yang dewasa serta bisa mempertimbangkan dari berbagai sisi. Nah, dalam membuat keputusan, penting juga memahami apa yang paling kamu nilai dalam hidup. Misalnya, apakah kamu lebih mengutamakan kemandirian, pendidikan, keluarga, atau yang lain? Menurut kamu, apa yang paling kamu pentingkan saat ini? Semuanya penting sih Kak bagi saya, baik saat ini ataupun nanti. Saya juga ingin membanggakan orang tua dan juga membantu mereka secara finansial, tapi saya juga ingin karir saya ke depannya bagus. Oke, menurut kakak, keduanya itu bisa dicapai. Mungkin tidak sekaligus, tapi dengan perencanaan yang baik. Misalnya, kuliah sambil kerja, atau kerja dulu, lanjut kuliah setelah beberapa tahun. Apa pendapatmu? Wah, boleh juga sih Kak, saya belum kepikiran ke situ sebelumnya. Oke, dari semua yang kita bahas, kamu cenderung ke arah mana? Misalnya kuliah sambil kerja atau kerja dulu lanjut kuliah setelahnya. Saya cenderung kuliah sambil kerja sih Kak. Alasannya? Takutnya nanti kalau kerja dulu baru kuliah, saya keasikan kerja dan malas untuk belajar lagi. Oke, benar sih kalau gitu ya. Karena mungkin ada beberapa orang yang kalau sudah kerja itu mereka malas untuk bersekolah lagi atau berkuliah lagi. Nah, jadi apa rencanamu setelah ini? Saya akan mendiskusikan hal ini kepada orang tua dan juga saya akan menjelaskan planning saya ke depannya kepada mereka. Bagus, setelah ini kamu bisa memulai rencana sederhana seperti mencari informasi lebih lanjut mengenai kampus yang kamu minati dan juga mencari lowongan kerja part-time. Baik Kak, Nah, bagaimana perasaanmu sekarang? sudah jauh lebih baik sih Kak. Terima kasih membantu saya untuk berpikir lebih tenang dan jernih. Oke, sama-sama. Saya bangga sama kamu, Bung Arin. Kamu sudah punya gambaran untuk masa depanmu. Ingat, kamu tidak sendiri. Ruang BK selalu ada untuk kamu jika kamu butuh bimbingan. Baik Kak, terima kasih. Ya, kalau begitu kita akhiri saja konseling hari ini ya. Tetap semangat dan semoga sukses ke depannya. Terima kasih Kak.